liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua diperkenankan untuk bertemu walaupun lewat virtual yang berlandaskan dakwah yang bertemakan dakwah Ramadan kreatif inovatif sebagai realisasi dakwah Islam moderat di era yang normal. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang nabi yang tak pernah memencet kalkulator tetapi akhlaknya menjadi pelopor. Beliaulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke India, jangan lupa beli pasmina. Dewan Hakim yang arif dan mulia beserta kerabat dai dimanapun kalian berada. Saudaraku sebangsa dan seagama yang dirahmati oleh Allah. Di era milenial ini tentu banyak sekali teknologi yang semakin melek dan cantik. Realnya pada zaman sekarang banyak anak yang baru lahir kemarin sore udah main Facebookan, anak mudanya udah pada PC-an, mak-maknya pada main TikTokan. Nih era milenial guys. Saudaraku, di era milenial ini tentunya kita membutuhkan generasi milenial yang mampu mengimplementasikan Islam yang moderat. Bukan hanya pendidikan formal ataupun non-formal saja, melainkan dibutuhkan pendidikan moral yang harus dan terus di-upgrade agar generasi milenial kita bisa bermoral dan berakhlak mulia. Setuju? Lalu, bagaimana caranya agar generasi milenial kita bisa mengimplementasikan Islam yang moderat? Jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema yang berjudul Implementasi Islam Moderat di Kalangan Milenial dengan rujukan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk mengimplementasikan Islam yang moderat, generasi milenial haruslah saling mengenal, saling berkomunikasi, saling bersinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Karena waja'alakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia beragam. Allah menciptakan manusia dengan ras yang berbeda. Ras putih ada, contohnya nih, putih kan. Ras hitam ada, ras coklat ada, yang penting tidak hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Berbicara tentang perbedaan, bahwa Islam moderat itu berbeda. Islam moderat itu bagaikan langit dan bumi. Istilah wasfiyah berasal dari epistemologi Al-Quran, sementara istilah moderat berasal dari epistemologi Barat. Mengacu pada buku modernisasi Islam, bahwa Islam itu bersifat relevan bagi setiap zaman dan waktu, shalih likulli zaman wa makan. Orang Islam yang bersifat moderat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu, baik keburukan atau kebaikannya. Umat Islam yang bersifat moderat pasti memahami bahwa Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Awal-awal Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan.
Pada dasarnya, Islam itu bersifat moderat atau wasat. Pada beberapa kesempatan, Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama karismatik Nahdlatul Ulama, juga menegaskan bahwa Islam itu moderat, dan kalau tidak moderat berarti itu bukan Islam. Akan tetapi, sikap moderat dalam Islam itu sudah tertutupi oleh sebagian sikap atau perilaku umat Islam yang berlebih-lebihan, baik yang radikal, yang fundamental, ataupun yang liberal. Karena tidak sedikit orang pintar itu benar betul, tidak sedikit pejabat yang berjiwa bangsat betul, dan tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang makan uang kotor. Mengapa demikian? Karena itu tidak dibingkai dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, marilah isi otak dengan ilmu pengetahuan, briefing dengan akhlak yang mulia, agar generasi milenial kita mampu mengimplementasikan Islam yang moderat di era milenial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Ditutup. Wa aqu minkum ila aqwamit thariq.